Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan atas segala karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita melanjutkan bahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam bab pertama, bab Al-Ikhlas, dan kita masuk pada hadis yang keempat. Wa an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu peperangan. Faqala inna bil madinati larijalan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya di kota Madinah ada orang-orang, masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Mereka tidak ikut perang, mereka tinggal di kota Madinah, tetapi tidaklah kalian menempuh suatu perjalanan dan tidaklah kalian melewati suatu lembah kecuali mereka bersama kalian. Habasahumul udhu, habasahumul marad. Mereka terhalangi sakit, karena mereka sakit mereka tidak bisa ikut bersama kalian. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, illa syarakukum fil ajr, kecuali mereka menyertai kalian dalam mendapatkan ganjaran atau pahala. Rawahu Muslim. Wa rawahu al-Bukhari an Anas, dan Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pulang dari perang Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi berkata, inna aqwaman bil madinati khalfana, sungguhnya ada suatu kaum ya di belakang kita di kota Madinah. Ma salakna sya'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana, tidaklah kita melewati suatu jalan di pegunungan, tidaklah kita melewati suatu lembah kecuali mereka bersama kita. Habasahumul udhur, mereka terhalangi oleh udhur. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita singgung ya tentang sahabat yang meriwayatkan hadis secara sederhana, yaitu adalah Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, seorang yang sangat mulia, sahabat yang sangat mulia. Bapaknya adalah Abdullah bin Haram yang meninggal di perang Uhud ya. Jadi di antara peristiwa yang penting bagi Jabir bin Abdullah, yaitu waktu dia mau ikut perang Badar, bapaknya melarang. Jangan, kau tidak usah ikut perang Badar. Kenapa? Kau punya saudari-saudari perempuan yang harus kau jaga. Ya. Ada 9 orang adik-adik perempuannya, ya. Saudara-saudari perempuannya 9 orang. Kemudian Jabir ingin perang lagi dalam perang Uhud, bapaknya menahannya juga. Jangan kau perang, karena kau harus menjaga saudari-saudari perempuanmu. Dan akhirnya benar, bapaknya dalam perang Uhud meninggal dunia. Maka Jabir pun menjalankan wasiat bapaknya. Kemudian dia menjaga benar saudari-saudari perempuannya. Maka Jabir pun menikah dengan seorang wanita yang tidak muda tapi janda. Ketika dia menikah, Nabi bertanya kepada Jabir, "Ya Jabir, tazawwajta?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Jabir, apakah engkau sudah menikah?" Kata Jabir, "Iya ya Rasulullah." "Bikran am thayyiban?" Kau menikah dengan janda atau dengan wanita gadis? Maka Jabir berkata, "Bal thayyiban." Aku menikah dengan wanita janda.
Maka Rasulullah SAW berkata, "Halla tazawwajta bikran?" Tidakkah kau menikah? Kenapa kau tidak menikah dengan wanita gadis ya? Tudaibuha wa tudaibuka, kau bisa mencandainya dan dia bisa mencandaimu. Tulaibuka wa tulaibuha, kau bisa bermain-main dengan dia dan dia bisa bermain-main dengan engkau. Maka Jabir bercerita, "Ya Rasulullah, saya punya saudari-saudari perempuan 9 orang dan bapak saya berpesan untuk menjaga mereka. Maka saya tidak ingin menikah dengan seorang yang masih muda yang tidak bisa menjaga, mengurusi saudari-saudari saya." Maka Jabir pun menikah dengan seorang janda, wanita janda untuk membantu dia mengurusi saudari-saudari perempuannya. Dan ini faedah yang sangat luar biasa dari sisi bagaimana Jabir radhiyallahu taala anhu ya benar-benar berbakti kepada ayahnya, menjalankan wasiat ayahnya sampai dia rela menikah dengan janda yang harusnya dia memilih gadis, tapi dia memilih janda demi untuk memperhatikan saudari-saudari perempuan. Ini juga dalil bagaimana perhatian sahabat terhadap saudari-saudari perempuannya. Ya, kita para lelaki terkadang kalau sudah menikah sibuk dengan istri, ya, disibukkan dengan istri. Sekarang kita lupa bahwasanya kita punya adik-adik perempuan, kita punya kakak perempuan yang harus kita perhatikan. Lihatlah bagaimana Jabir radhiyallahu taala anhu ya, perhatian bahkan terhadap saudara-saudari perempuannya, bahkan dia merelakan kebahagiaannya. Harusnya dia menikah dengan gadis, dia relakan tidak menikah dengan gadis, menikah dengan janda demi memperhatikan saudari-saudari perempuannya, apalagi 9 orang. Ini jumlah yang sangat banyak ya. Terkadang kita punya adik perempuan atau kakak perempuan cuma 1 atau 2, kita lalaikan, tidak kita perhatikan karena tersibukkan dengan urusan keluarga kita sendiri. Maka ini peringatan kepada para lelaki, meskipun punya keluarga sendiri, jangan lupa untuk telepon adik, telepon kakak perempuan, ya, kunjungi mereka, tafaqqudu ahwalihim, yaitu perhatian dengan kondisi mereka, ya, karena bagaimanapun kekerabatan harus dijaga, ya. Kita tahu apakah adik perempuan kita baik hubungannya dengan suaminya, kakak perempuan kita bagaimana dengan suaminya, ya. Kita tetap harus menjalin hubungan dan mengontak-kontak mereka. Tentunya kisah tentang Jabir sangat panjang, ya, banyak kejadian-kejadian istimewa dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, ya. Di antara juga kejadian yang istimewa, ya. Di antaranya waktu perang Khandaq. Perang Khandaq, para sahabat waktu itu dalam kondisi sangat lapar, Nabi juga kelaparan, bahkan perut Nabi sudah mengempis karena kekurangan makanan. Maka Jabir pun melihat Nabi kelaparan, Jabir pun kasihan. Lalu Jabir pulang ke rumahnya, tanya istrinya, ada makanan atau tidak? Kata istrinya ada, cuma ada seekor kambing kecil dan 1 sa' gandum, yaitu hanya sedikit gandum untuk dijadikan roti. Maka kata istrinya, panggil Rasulullah SAW dan beberapa orang untuk kita undang makan di rumah. Ingat ya, kata istrinya, panggil Nabi dan beberapa orang. Karena cuma ada kambing kecil dan 1 sa', yaitu sekitar gandum 2 kilogram lebih. Ya, jadi tidak bisa mengundang banyak orang. Maka Jabir pun datang menuju Nabi SAW, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya di rumah ada kambing kecil." Jabir perinci ya. "Ya Rasulullah, di rumah ada kambing kecil, ada juga gandum 1 sa'. Fata'al anta wa nafarun ma'aka." Maka hendaknya kau ke rumah bersama beberapa orang bersamamu untuk makan di rumah, diundang karena Nabi kelaparan. Kemudian Nabi berkata kepada para sahabat, "Wahai para sahabat sekalian, sesungguhnya Jabir mengundang kita makan, padahal jumlahnya 1000 orang." Maka Jabir berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ya, itu di antara peristiwa yang terjadi juga pada Jabir. Akhirnya waktu datang, kemudian istrinya berkata, "Kan saya sudah bilang." Iya, saya sudah sampaikan juga kepada Nabi, tapi Nabi saya sudah kasih tahu dengan detail, cuma ada seekor kambing kecil dan cuma gandum sekian. Saya sudah bilang engkau dan beberapa orang, tapi Nabi ngajak 1000 orang. Akhirnya Nabi dan para sahabat datang, kemudian Rasulullah wasiatkan jangan diangkat tungkunya, jangan dimatikan apinya, sehingga kemudian terjadi keberkahan, ya, bahwasanya kambing tersebut diambil 1000 orang enggak habis-habis, roti enggak habis-habis. Itu juga dialami oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Setelah itu dia mengikuti peperangan bersama Nabi, kalau tidak salah sampai 19 peperangan. Selalu setelah ayahnya meninggal dia selalu ikut perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun perawi yang kedua, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, adalah seorang sahabat junior
waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah menuju kota Madinah, umurnya masih kecil, yaitu sekitar 10 tahun. Maka ibunya Ummu Sulaim datang kepada Nabi menyerahkan anaknya. Ya Rasulullah, ini Anas. Dia seorang anak yang bisa baca, ya. Jadilah pembantumu, ya. Jadi yang menyerahkan Anas siapa? Ibunya. Agar anak Anas bin Malik ini mendapat faedah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perhatian seorang ibu terhadap anaknya. Maka akhirnya Anas membantu Nabi sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Menemani perjalanan hidup Nabi sekitar 13 tahun, selalu menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu Anas diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW mendoakan Anas, ya Allah, berkahilah Anas, berkahilah hartanya, dan berkahilah anak-anaknya. Dan ternyata benar, Anas menjadi orang yang kaya raya. Bahkan kalau orang-orang lain kebunnya hanya panen setahun sekali, Anas 2 kali setahun karena doa Nabi SAW. Kemudian anaknya dan cucunya sekitar 100 orang. Jumlahnya banyak, anak dan cucunya 100 orang. Istrinya berapa saya enggak tahu, yang enggak disebut ya. Yang jelas anak dan cucunya ada sekitar 100 orang. Kemudian dia diberi umur panjang sekitar, ya Rasulullah mendoakan dia agar diberkahi umurnya juga panjang sekitar 100 tahun ya. Jadi inilah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang dia pernah berkata, laqad khadimtu Rasulullah sallam tis'a sinin aw asyra sinin. Aku pernah menemani atau membantu Nabi sekitar 9 tahun atau 10 tahun, dan Nabi tidak pernah menegurku dengan berkata, halla fa'alta hadza, halla tarakta hadza, kenapa kau melakukan ini, kenapa kau tidak mengerjakan ini. Itu tidak pernah diucapkan oleh Nabi, padahal Anas sebagai pembantu selama sekitar 10 tahun. Dia mendapati bagaimana seorang majikan yang terbaik seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bahas tentang hadis yang pertama. Kata Jabir bin Abdullah, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Kami bersama Nabi dalam satu peperangan. Ini jadi perhatikan di sini ya. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Artinya kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu peperangan. Nah, peperangan tersebut ternyata dijelaskan adalah perang apa? Perang Tabuk. Ya. Perhatikan di sini kata Jabir, kami, dan ini menunjukkan tawadhu'nya para sahabat. Dia tidak mengatakan saya bersama Nabi seakan-akan dia spesial. Dia mengatakan kalimat kami, yaitu saya dan yang lainnya. Kami bersama Nabi dalam suatu peperangan. Jadi tidak penting menyebutkan perang apa. Karena dia waktu menyebutkan cerita ini hanya ingin sebagai muqaddimah, bukan untuk memamerkan dirinya, bukan untuk menceritakan amal solehnya, tapi dia ingin menjelaskan konteks hadis yang akan saya datangkan ini berkaitan dengan apa? Peperangan. Maka dia tidak sebutkan perang apa, dia juga mengatakan kami. Dan ini bagaimana tawadhu'nya para sahabat. Kemudian dia mengatakan, ya, dalam hadis tersebut kata faqala, ya, faqala, kemudian Nabi berkata faqala inna bil madinati la rijalan. Ya, artinya sesungguhnya di Madinah, ya, ada orang-orang masirtum masiran. Tidaklah kalian menempuh suatu jalan. Wala qata'tum wadiyan. Tidaklah kalian melewati lembah. Suatu lembah pun illa kanu ma'ahum ma'akum, kecuali mereka senantiasa bersama kalian.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, habasahumul marad. Mereka tertahan karena sakit. Jadi, perhatikan di sini, Nabi waktu sedang berjalan bersama para sahabat dalam rangka berjihad, dan kita tuh perang Tabuk. Perang Tabuk ini jauh. Tabuk ini daerah sebelah utara kota Madinah. Jaraknya kira-kira 800 km. Kira-kira 800 km dari kota Madinah. Jadi kalau kita ke kota Madinah, kalau ke selatan ke Mekah, ya, lama-lama ke Yaman. Kalau ke utara menuju ke kota Khaybar, kemudian menuju ke kota Al-Ula, tempatnya kaum Nabi Saleh, kemudian ke Tabuk, sekitar 800 km. Lanjutkan lagi nanti kepada Yordan, ke Suria, ke Palestina, sebelah utara. Semuanya ke sebelah utara, ke arah Syam. Nabi mengutus atau berjalan dengan para sahabat untuk memerangi orang-orang Romawi yang ada di negeri Syam. Ternyata jarak peperangan ini 800 km. Dan kita tahu bagaimana beratnya para sahabat. Mau perang saja harus jalan berapa ratus kilometer? 800 kilometer. Enggak gampang ya. Jadi benar mereka naik onta, mereka naik kuda di antara mereka, tapi 800 km jauh. Ya. Kalau kita mungkin suruh mau perang jalan 800 km, tengah jalan mati dulu sebelum sampai. Ini jaraknya jauh sekali. Tapi mereka begitu semangat. Dan ini kenapa Jabir tidak menyebutkan perang apa? Ya mungkin dia khawatir keikhlasan atau yang lainnya. Intinya dia cerita, berarti mereka menempuh perjalanan sangat jauh. Kemudian ternyata Nabi berkata, tatkala mereka sedang berjalan, ke 800 km, bolak-balik berarti berapa? 1.600 km, jauh sekali. Tapi apa kata Nabi SAW? Inna bil Madinah larijalan. Sungguhnya di Madinah ada beberapa orang yang mereka tidak ikut kita berperang. Kenapa tidak ikut? Habasahumul marad. Mereka sedang sakit. Kata Allah, laisa ala a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi harajun. Tidak mengapa bagi orang yang buta, orang yang sakit, orang yang pincang tidak ikut perang, enggak ada masalah. Karena mereka dalam kondisi apa? Sakit. Rupanya mereka ini biasanya kebiasaan mereka adalah berjihad. Tetapi ternyata pada waktu perang Tabuk mereka dalam kondisi sakit. Apa yang Allah berikan kepada mereka? Kata Nabi, "Masirtum masiran", tidaklah kalian menjalani satu perjalanan. Wala qata'tum wadiyan, tidaklah kalian melewati suatu lembah pun kecuali mereka bersama kalian. Jadi seakan-akan mereka hadir bersama para sahabat. Seakan-akan mereka hadir bersama para sahabat. Padahal mereka cuma di kota Madinah, tidak kemana-mana. Namun seakan-akan mereka juga menempuh jalan 1.600 kilometer pulang balik. Apa yang buat mereka sampai bernilai seperti ini? Kata para ulama, karena mereka punya niat untuk berjihad, namun tidak bisa mereka lakukan karena ada uzur. Inti dari hadis ini ingin menjelaskan tentang pentingnya niat. Kalau seorang punya niat yang tulus dan dia ingin melakukan aktivitas ternyata terhalangi oleh suatu halangan, tetap pahalanya berjalan. Tetap pahalanya ngalir. Bayangkan mereka di Madinah tidak kemana-mana, mungkin ditemani oleh istri-istri mereka, ya, tetapi hati mereka ingin berjihad namun tidak bisa karena sakit. Ternyata mereka tetap dianggap dapat pahala seakan-akan menempuh perjalanan 1.600 km. Ini luar biasa tentang keistimewaan niat mempengaruhi seorang mendapatkan pahala meskipun dia tidak melakukannya. Dan ini menunjukkan jihad adalah ibadah yang mulia. Makanya tidaklah kamu melewati satu jalan, tidak melewati satu lembah, semuanya berpahala. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surat At-Taubah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yusibuhum dhama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah wala yata'una mauti an yaghidul kuffar wala yanaluna min aduwwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum liyajziyahumullahu ahsanu ma kanu ya'malun." Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah orang-orang yang berjihad, ya, yusibuhum dhama, mereka haus, tidaklah mereka letih, tidaklah mereka lapar, ya. Kemudian tidaklah mereka melakukan perbuatan yang membuat marah orang-orang musuh mereka, dan tidaklah mereka menyerang musuh-musuh mereka, tidaklah mereka berinfak besar atau kecil, tidaklah mereka menempuh suatu lembah kecuali, ya, mereka dicatat sebagai amal soleh.
Jadi seluruh kegiatan orang yang melakukan jihad, dari keluar rumah sampai pulang seluruhnya berpahala. Apapun yang mereka rasakan, lapar, haus, letih, ya, melewati lembah, melewati jalan, menyerang musuh, diserang musuh, semuanya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap langkah yang mereka lewati semuanya berpahala. Dan ini mirip seperti ibadah salat berjamaah. Tidaklah seorang keluar dari rumahnya menuju salat berjamaah satu langkah kecuali akan mengangkat derajat dan menghilangkan dosa. Langkah kedua demikian, mengangkat satu derajat, menghilangkan dosa. Oleh karena sebagian salaf dahulu kalau ke masjid mereka langkahnya pendek-pendek. Iya, kenapa? Karena setiap langkah mengangkat derajat mengurangi apa? Dosa. Pergi dan pulang. Ya. Sama seperti seorang berumrah atau seorang berhaji. Tidaklah mereka melangkahkan kaki menuju ke tempat haji kecuali berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini semua menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini semua ya menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah. Kenapa? Karena orang yang tidak beramal asal niatnya benar bisa dapat pahala amal. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sa'ala Allah asy-syahadah," ya, barang siapa yang minta agar bisa mati syahid, ya, dengan tulus, ya, dengan benar-benar permintaan kepada Allah, ballaghahu manazil syuhada. Maka Allah akan menyampaikan dia pada derajat orang yang mati syahid. Wa in mata ala firasyihi, meskipun dia meninggal di tempat tidurnya. Yang penting dia punya niat yang tulus, ya. Ya. Yang penting dia punya niat yang tulus. Baik. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala berpendapat bahwasanya niat yang tulus tanpa amal, ya, bisa dua kemungkinan. Yang pertama, hanya dapat pahala niat. Yang kedua, dapat pahala niat dan amal. Kapan seorang niat yang tulus, ya, tanpa amal dapat pahala niat dan amal? Jika kata Syekh Utsaimin rahimahullah, jika amal tersebut merupakan kebiasaannya. Namun dia tidak melakukannya karena uzur. Ini pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah diselisih oleh sebagian ulama yang lain. Sebagian ulama yang lain mengatakan jika seorang niatnya tulus, meskipun itu bukan kebiasaan dia, tapi dia punya niat tulus, maka dia juga dapat pahala amal. Meskipun bukan kebiasaan dia. Contoh, orang miskin melihat orang kaya sering bersedekah. Kemudian dia dalam hati, ya Allah, seandainya saya punya duit seperti orang kaya itu, saya akan bersedekah. Tapi dia enggak punya duit. Apakah dia dapat pahala sedekah orang itu? Sebagian ulama mengatakan, iya dia dapat. Yang penting niatnya benar-benar apa? Tulus. Tidak semua orang miskin terbetik dalam hatinya seperti tidak semua orang. Tapi kalau terbetik dalam hatinya benar, kalau saya punya uang seperti dia, saya akan benar-benar beramal seperti dia, maka dia mendapatkan pahala seperti orang tersebut meskipun dia tidak bisa melakukannya. Ini pendapat sebagian ulama. Adapun Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau mentafsir, beliau mengatakan, memperinci. Kalau seorang itu bukan merupakan kebiasaannya seperti orang miskin tadi, berangan-angan bisa jadi orang kaya, berinfak seperti orang kaya tersebut, maka dia cuma dapat pahala apa? Niat. Ini pahalanya besar juga. Tetapi yang dapat pahala niat dan amal
adalah seorang yang kebiasaannya beramal tersebut namun dia punya uzur. Contoh, seorang lelaki biasanya salat 5 waktu di masjid. Kebiasaan dia. Suatu hari dia sakit, harus dioperasi, diopname di rumah sakit 2 minggu. Maka selama 2 minggu, meskipun dia salat di rumah sakit, di tempat tidurnya, tetap pahala salat berjamaah berjalan terus selama 2 minggu. Kenapa? Karena itu kebiasaannya. Paham? Contoh, kebiasaan dia kalau lagi sehat, dia biasanya adalah puasa sunnah. Biasanya salat malam. Ternyata waktu dia sakit 2 minggu harus menginap di rumah sakit, dia tidak bisa puasa sunnah, tidak bisa salat malam. Maka selama itu tetap dicatat kebiasaan pahala salat malam dan pahala puasa. Karena itu kebiasaan dia. Dia tidak bisa melakukannya karena ada uzur. Maka ini poin sangat penting. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang berusaha untuk membiasakan diri pada sesuatu. Sehingga suatu saat kalau ternyata dia terhalangi melakukan sesuatu tersebut karena ada halangan, karena ada uzur, pahalanya tetap mengalir. Pahalanya tetap mengalir. Dalilnya apa? Ini. Dalam satu hadis kata Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari, "Idza maridhal 'abdu aw safar, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Kata Nabi SAW, jika seorang hamba sakit atau bersafar, maka tetap dicatat baginya amal soleh yang biasa dia kerjakan. Tatkala dia sehat, tatkala dia tidak bersafar. Jadi, di antara uzur yang sering dialami oleh seorang adalah sakit atau bersafar. Seorang kalau tidak bersafar, biasanya dia puasa sunnah, biasanya dia salat malam, biasanya dia bersedekah, ya, biasanya dia silaturahmi, biasanya dia mengunjungi orang tuanya. Tatkala dia bersafar lain cerita, dia bersafar mungkin sebulan, maka dia susah salat malam. Dia mungkin tidak berpuasa sunnah. Dia tidak salat rawatib. Kenapa dia bersafar? Dia tidak bisa menjenguk orang tuanya. Kenapa dia sedang bersafar? Karena kerja atau yang lainnya. Namun meskipun dia tidak mengerjakan, tidak salat malam, tidak puasa sunnah, tidak menjenguk orang tuanya, ya, tidak bersedekah, tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala karena itu kebiasaan dia tatkala tidak bersafar. Paham ibu-ibu? Maka ibu-ibu mumpung lagi sehat, ya. Mumpung lagi tidak bersafar, lagi mukim, maka biasakan melakukan amal soleh. Karena nanti kalau kita sedang punya uzur, ya kita tidak tahu uzur kita berapa lama, amal kita tetap berjalan. Ya. Tetap berjalan. Silakan, apa? Sini apa lewat sini? Masuk. Silakan. Makanya Nabi SAW berkata, "Iktanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Di antaranya kata Nabi SAW, "Syababaka qabla haramik." Masa mudamu sebelum tuamu. Kemudian kata Nabi SAW, "Ginaka qabla faqrik." Mumpung kau punya masih duit sebelum datang kemiskinanmu. Nabi SAW mengatakan, "Faragaka qabla syughlik." Waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Jadi kalau ibu ternyata sekarang ini dalam kondisi punya uang, terus ibu-ibu biasa setiap pekan sedekah, setiap pekan, itu kebiasaan ibu-ibu. Nanti suatu saat ibu-ibu ternyata Allah mentakdirkan, la qadarullah, ternyata takdirnya ekonomi jatuh, suami susah, ya. Selama 20 tahun, tetap saja kebiasaan ibu-ibu yang 10 tahun bersedekah itu terus mengalir, meskipun 20 tahun ibu-ibu tidak bersedekah. Kenapa? Karena sudah kebiasaan ibu-ibu, waktu masih punya duit, biasanya apa? Bersedekah. Kenapa? Seandainya ibu punya uang, ibu pasti bersedekah. Maka tatkala seorang terhalangi tidak bisa beramal soleh selama 20 tahun karena ada uzur, tetap pahalanya berjalan. Saya katakan demikian juga, mumpung ibu masih muda. Ibu masih muda atau sudah tua? Masih muda. Ngaku-ngaku muda ya. Kalau saya masih muda, ibu setengah tua ya. Kalau masih muda, kita masih kuat, kita salat malam ya. Kita puasa sunnah, kita sedekah, ikut pengajian. Nanti suatu saat kalau sudah tua ternyata tidak bisa melakukan itu semua, tetap pahala mengalir. Tetap pahala mengalir. Maka yang Allah nilai adalah kebiasaan seseorang. Kebiasaan seseorang. Apa kebiasaan dia? Kalau ternyata kebiasaan dia seperti itu, suatu saat dia berhalangan, karena niatnya, maka dia akan tetap pahala itu mengalir. Taib.
Dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, tatkala ada sekelompok orang-orang miskin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat yang miskin. Mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka bertanya, mereka cemburu kepada orang-orang kaya di kalangan para sahabat. Kenapa cemburu? Karena orang-orang kaya di kalangan para sahabat mereka suka apa? Bersedekah. Maka orang miskin berkata, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusuri." Gantian ini. Kata orang-orang miskin ini, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujuri." Dalam riwayat, sabaqana ahlud duthuri bid darajatil ula. Ya Rasulullah, sungguhnya orang-orang kaya di antara saudara-saudara kami telah mendahului kami. Mereka telah mencapai derajat yang tinggi. Yusalluna kama nusalli. Mereka salat, kami juga sebagaimana kami salat. Wa yasumun kama nasum. Kami berpuasa, mereka juga berpuasa. Yang jadi masalah, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Yang jadi masalah, mereka bersedekah sementara kami tidak punya duit untuk bersedekah. Jadi para sahabat ini bukan hasad, tapi dia ingin saingan pahala ya. Hasad beda, hasad jengkel. Orang kaya bisa bersedekah, jengkel. Kapan sih miskin biar enggak bisa bersedekah? Itu namanya hasad ya. Kapan usahanya hancur ya? Kapan mobilnya yang bagus itu tabrakan ya? Dia senang kalau mobil temannya tabrakan ya. Jadi bukan demikian, itu namanya hasad. Ini enggak, ini cemburu, ghibthah namanya. Ghibthah, istilah ghibthah artinya ingin seperti mereka. Maka mereka tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana ini? Orang-orang kaya punya pahala banyak, kita enggak bisa." Ya. Kita salat, mereka juga salat, tapi mereka sedekah, kita enggak bisa. Maka Nabi SAW berkata, "Afala ukhbirukum bi syai'in idza fa'altumuhu adraktum ma sabaqakum wa lam yudrikum ahadun illa man amila mithla ma amiltum." Maukah aku kabarkan kepada kalian dengan suatu amalan yang jika kalian melakukannya, maka kalian akan menyusul orang-orang yang mendahului kalian. Dan orang-orang yang setelah kalian tidak bisa menyusul kalian, kecuali jika mereka beramal seperti amalan kalian ini. Maka Nabi ajarkan, tusabbihun wa tukabbirun wa tahmaduna dubura kulli salatin salatan wa salatin. Jangan lupa untuk bertasbih, bertakbir, bertahmid setiap selesai salat 33 kali. Nabi ajarin mereka untuk berzikir. Kalau kalian tidak bisa menyaingi orang kaya dengan sedekah, maka saingi mereka dengan apa? Banyak berzikir. Karena setiap zikir adalah sedekah. Kemudian orang-orang miskin ini senang. Akhirnya mereka banyak apa? Zikir. Fafa'alu, mereka pun mengerjakan. Fa'alimal aghniya bidzalik, ternyata orang-orang kaya dengar hadis Nabi tersebut. Mereka juga bersedekah, mereka juga berzikir, mereka juga bertasbih. Sama seperti orang-orang miskin. Akhirnya orang miskin datang lagi kepada Nabi. Kata mereka, "Ya Rasulullah, sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna fa fa'alu mithlahu." Ya Rasulullah, orang-orang kaya, saudara-saudara kami mendengar apa yang kami lakukan dan mereka ngerjain juga. Bagaimana ya Rasulullah? Akhirnya kata Rasulullah SAW, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Itulah karunia yang Allah berikan kepada yang Allah kehendaki. Seakan-akan dia berkata, "Ya sudah, itu kelebihan apa? Mereka. Kalian cari jalan dengan jalan yang lain." Ini dalil kata Syekh Utsaimin bahwasanya orang-orang miskin ini niatnya sama seperti orang kaya, namun mereka tidak mendapatkan pahala amalan karena itu bukan kebiasaan apa? Mereka. Jadi seorang bisa mendapatkan pahala niat dan pahala amalan kalau itu merupakan kebiasaan dia, hanya saja terhalangi dengan suatu halangan. Paham Ibu? Paham atau tidak? Paham ya? Jadi ini yang ingin saya jelaskan ya, dalam hadis ini, pentingnya niat. Kalau seorang sudah punya niat yang tulus dan itu merupakan kebiasaan dia, namun suatu hari dia terhalangi, ya, maka tetap pahalanya mengalir. Contoh seorang setiap tahun dia umrah, kebiasaan dia. Bukan karena riya, bukan karena sombong, bukan karena angkuh, bukan karena gagah-gagahan, tapi setiap tahun dia sisihkan uang untuk umrah bersama keluarganya. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Tahun keenam ternyata dia tidak punya duit, usahanya lagi jatuh. Tetap dia dapat pahala selalu umrah tiap tahun. Kenapa? Karena itu kebiasaan dia berumrah setiap tahunnya. Paham ibu-ibu? Kalau ibu punya kebiasaan setiap pekan mendatangi fakir miskin, kasih duit, ya.
Itu kebiasaan ibu-ibu jaga. Suatu saat ibu-ibu enggak punya duit, tetap pahala bersedekah tersebut mengalir. Ya, tetap pahala tersebut mengalir karena itu kebiasaan ibu-ibu, hanya saja ibu-ibu tidak bisa melakukannya karena ada uzur. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis berikutnya. An Abi Yazid Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas. Hadis kelima dari Abu Yazid Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas radhiyallahu anhum. Wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Ini ada orang, dia dan bapaknya dan kakeknya semua sahabat. Luar biasa ya. Dia, kakek, bapaknya dan kakeknya seluruhnya apa? Sahabat Nabi. Sahabat Nabi maksudnya bertemu dengan langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Yazid Ma'an bercerita, kana Abi Yazid akhraja dananira yatasaddaqu biha. Ayahku Yazid, dia berinfak beberapa keping dinar. Yatasaddaqu biha, dia ingin bersedekah dengan beberapa keping dinar. 1 dinar kalau dikonversi sekarang adalah 4/4 gram emas. 1 keping dinar kalau disebutkan dalam hadis-hadis maksudnya 4/4 gram emas. Ya. Ini beberapa keping dinar. Jadi belasan atau mungkin puluhan gram emas. Fa wada'aha inda rajulin fil masjid. Maka bapaknya letakkan seorang di masjid. Dia suruh orang di masjid, kamu kalau ketemu orang yang susah kasih. Faji'tu fa akhadhuha. Orang yang ditugaskan bapaknya untuk bagi-bagi dinar didatangi oleh dia, si Ma'an ini. Dia ambil sedekah bapaknya. Faham ceritanya? Jadi bapaknya ini tugasin orang ini keping-keping emas, kamu bagi-bagi kalau ada orang susah. Ternyata yang datang siapa? Anaknya sendiri kemudian ngambilin, ini duit bapak saya, diambil. Fa ataituhu biha. Kemudian saya datang kepada bapak saya. Ya, dia sebagai anak yang berbakti dia mau kasih tahu, "Pak, itu uang saya yang ngambil loh." Faqala, maka bapaknya protes. Kata bapaknya, "Wallahi ma iyyaka aradtu." Demi Allah, wahai anakku, ini uang bukan buat kamu. Saya maksudnya kepada fakir miskin yang lain. Artinya kalau kau punya kebutuhan bilang sama saya. Itu saya tugaskan petugas saya untuk bagi kepada orang lain. Kenapa kamu yang ambil? Anaknya mengatakan, "Fa khasamtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Maka saya pun mengadukan hal ini kepada Nabi. Cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bapaknya tidak mau terima dan dia mau terima duit. Sang anak maunya ngambil duit, bapaknya tidak mau kasih. Ya. Kenapa? Karena sang anak merasa dia miskin. Dia merasa dia berhak untuk mengambil duit tersebut. Pokoknya bapaknya mau bagi duit, saya juga punya keperluan, saya boleh ambil dong. Yang buktinya petugas bapaknya kasih sama dia. Maka Rasulullah SAW berkata, "Laka ma nawaita ya Yazid, wa laka ma akhadta ya Ma'an." Rawahul Bukhari. Maka Nabi memberi keputusan di antara mereka, kata Nabi, bagimu pahala sesuai yang kau niatkan wahai Yazid, wahai sang bapak. Dan bagimu keping dinar yang kau ambil wahai Ma'an, sang anak. Faham? Jadi selesai masalah ya. Apa yang diniatkan oleh bapaknya Yazid dapat pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dan anaknya mengambil harta tersebut karena dia memang juga miskin, dia berhak mengambil keping-keping dinar tersebut, maka dia berhak mengambil dinar tadi. Ya. Di sini Ibu Subhanahu wa taala perhatikan bagaimana ya terjadi perselisihan antara ayah dan anak. Ya. Dan kita tahu biasanya orang tua sangat sayang kepada anaknya. Tetapi karena Yazid sang bapak punya niat tertentu dan dia tidak ingin menyelisih syariat, maka meskipun sang anak dia tidak terima. Dia tidak mengatakan, "Ya sudah alhamdulillah kalau kamu yang ambil." Enggak. Dia tidak mengatakan kepada anaknya demikian, tapi dia mengatakan, "Saya tidak mau. Karena niat saya adalah untuk orang lain. Saya takut menyelisih syariat." Oleh karenanya kalau kita sudah bicara syariat, tidak pandang bulu apakah bapak ataupun anak. Terkadang seorang akhirnya meninggalkan syariat gara-gara anaknya. Dan betapa seorang terkadang meninggalkan syariat gara-gara orang tuanya. Padahal kalau sudah masalah syariat tidak pandang bulu apakah orang tua maupun apa? Anak. Yazid sang bapak merasa anaknya salah. Maka dia tidak terima meskipun hanya mengatakan, "Ayahku saya juga butuh."
Saya enggak apa-apa ngambil apa? Uang yang kau sedekahkan. Yazid tidak terima. Kata dia, enggak. Niat saya bukan buat untuk kamu. Buat orang lain. Ini bagaimana para sahabat benar-benar berpegang teguh dengan syariat meskipun yang dihadapi adalah kerabat sendiri. Ya. Betapa sering kita orang tua saking sayang kepada anak, akhirnya kita biarkan dia melakukan hal-hal yang haram. Atau akhirnya kita yang melakukan hal-hal yang haram gara-gara anak kita. Dan sebaliknya, betapa banyak anak akhirnya melakukan yang haram demi orang tuanya. Padahal itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah masalah halal dan haram, masalah syariat, maka seorang hendaknya tidak pandang bulu apakah yang dihadapi adalah orang tuanya maupun anaknya, apakah suaminya atau istrinya. Taib, maka mereka pun mengadukan permasalahan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi jelaskan, ya, engkau wahai Yazid sesuai dengan niat yang kau kehendaki. Dan ini dalil tentang pentingnya niat. Kalau seorang sudah berniat yang baik, ternyata salah praktek, tetap dia dapat pahala. Contoh, seorang dia berniat untuk membagi-bagikan sedekah buat para janda misalnya. Janda lagi. Ternyata ada orang datang bawa anak, minta. Dipikir itu janda, dia kasih ternyata bukan janda. Ternyata masih punya suami. Dan itu sering terjadi. Ya, saya pernah mendapati kasus gitu, orang bagi-bagi ternyata dia bawa anaknya dikirain janda. Anaknya ditanya, "Bapak di mana?" "Bapak lagi kerja." Istrinya ngaku janda, anaknya kasih tahu bapaknya lagi apa? Kerja. Ya sudah terlanjur dikasih. Ya. Insya Allah orang kalau sudah niat dan dia sudah berusaha, ternyata salah orang tetap dapat pahala. Sebagaimana Yazid, dia sudah niatkan untuk memberikan kepada fakir miskin, ternyata selain anaknya, ternyata anaknya yang ambil. Tapi dia dapat pahala. Oleh karena sebagian ulama berpendapat, kalau seorang berniat memberikan zakat kepada fakir miskin, dan dia berusaha menilai orang, ini kayaknya miskin, pantas untuk diberi zakat, kemudian dia kasih, dia mengatakan ini uang zakat buat kamu, dan dia sudah kira orang ini miskin, orang itu terima. Ternyata setelah 1 bulan dia tahu ternyata orang ini tidak miskin, tidak berhak menerima zakat. Nah bagaimana? Sebenarnya berpendapat ya sudah lewat. Sudah sah. Karena dia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memilah-milih, memfilter mana yang miskin untuk dia kasihkan. Ternyata setelah dia berusaha ternyata keliru, ya sudah, qadarullah mau diapain. Ya, mau diapain. Contoh seorang, dia serahkan uang kepada orang untuk bangun masjid. Dia dikasih. Niatnya karena Allah bangun masjid. Orang ini dibilang amanah. Ternyata uang tersebut dibawa lari orang itu. Tetap dia mendapatkan pahala bangun apa? Masjid. Meskipun masjidnya enggak ada. Kenapa? Dia sudah berusaha dan dia sudah menilai dan dia sudah mendengar informasi orang ini amanah. Ternyata orang tersebut qadarullah bawa lari duitnya. Dan itu juga terjadi dalam beberapa kasus. Disangka amanah ternyata tidak amanah. Ini dalil tentang pentingnya niat. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seorang punya niat yang tulus, meskipun dia tatkala praktek tidak kesampaian, maka dia tetap dapat pahala berdasarkan apa yang dia niatkan. Ini juga dalil bahwasanya seorang boleh bersedekah untuk anaknya, untuk kerabatnya. Sebagaimana akhirnya Nabi membolehkan Yazid bersedekah kepada anaknya Ma'an. Karena Nabi tidak menyuruh untuk mengembalikan kepingan dinar tersebut kepada Yazid. Jadi boleh Yazid sang bapak memberi sedekah kepada anaknya Ma'an. Maka demikian pula misalnya seorang bersedekah kepada anaknya, bersedekah kepada istrinya, bersedekah kepada suaminya, ya. Misalnya istrinya punya duit, suaminya enggak punya duit. Terus istrinya sedekah sama suaminya. Itu boleh dan ini pernah terjadi pada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya. Tatkala Nabi SAW memotivasi sahabat untuk bersedekah, maka datang istri Ibnu Mas'ud yaitu Zainab. Kemudian dia ingin bersedekah dengan sebagian hartanya. Maka suaminya berkata, Ibnu Mas'ud berkata, "Ana wa waladuka ahaqqu man tasaddaqti alaihi." Saya suamimu dan anakmu ini lebih berhak untuk kau kasih sedekah karena suaminya apa? Fakir, ya. Maka kata istrinya, "Enggak, saya enggak mau kasih sama kamu." Kita tanya dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Sadaka Ibnu Mas'ud, zaujuki wa waladuki ahaqqu man tasaddaqti
bihi alaihim. Sungguhnya suamimu dan anak-anakmu lebih utama untuk menerima sedekah daripada orang lain. Ya. Jadi boleh kita bersedekah kepada kerabat kita, kepada kakak kita, kepada adik kita, kepada orang tua kita. Ya, orang tua kita kasih secukupnya. Lebih dari itu namanya sedekah, tidak ada masalah. Pada anak, kepada kakak, kepada adik, kita sudah bantu, mungkin kita kasih juga sedekah kepada mereka, dan itu berpahala selain pahala sedekah, juga mendapatkan pahala menyambung silaturahmi. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis keberapa Ibu? Ke-6. Wa an Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas Malik bin Ahaib bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurashi az-Zuhri. Dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dan dia adalah Quraisy dan dari Bani Zuhrah, makanya dikatakan Qurashi az-Zuhri. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Ahadil asyratil masyhudi lahum bil jannah. Sa'ad bin Abi Waqqas salah seorang yang dipersaksikan oleh Nabi masuk surga. Nabi pernah berkata, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Abu Ubaidah bin Jarrah di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, ya. Dan 10 orang Nabi sebutkan, ya, Talha di surga. Ada 10 orang Nabi sebutkan yang dijamin masuk surga, di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, dia pernah bercerita, kata beliau radhiyallahu anhu, ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni ama hajjatil wada. Waktu Rasulullah sallam haji wada, yaitu tahun 10 Hijriyah. Aku sedang sakit, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka Nabi pun menyungukku. Min waj'in ishtadda bi. Aku sudah sangat sakit keras waktu itu. Dan dia menyangka dia akan meninggal dunia. Sa'ad bin Abi Waqqas menyangka dia akan meninggal dunia. Fakultu, waktu Nabi menyungukku, aku bermusyawarah dengan Nabi. Aku berkata, ya Rasulullah, inni qad balagha bi minal waj'i ma tara. Ya Rasulullah, aku sedang sakit parah sebagaimana yang kau lihat. Wa ana dzu malin la yarithuni illa ibnatun li. Dan aku punya harta banyak. Sementara ahli warisku cuma seorang putriku, satu orang saja. Afa atasaddaqu bi thulutsai mali? Bolehkah aku bersedekah dengan 2/3 hartaku? 2/3 harta itu berapa persen itu? Sekitar 60 berapa? 66 ya. 2/3 hartaku. Bolehkah aku bersedekah? Saya mau mati, harta banyak, ahli waris cuma satu, perempuan. Kata Nabi, la, jangan. Qultu fasyatru ya Rasulullah, bagaimana kalau saya bersedekah dengan setengah hartaku, 50%? Kata Nabi, la, jangan. Qultu fathuluthu ya Rasulullah, bagaimana kalau sepertiga hartaku saya sedekahkan? Kata Rasulullah SAW, ats-tsuluts wa ats-tsulutsu katsir. Boleh sepertiga, tapi sepertiga itu sudah banyak. Au kabir, itu jumlah yang besar. Kemudian Nabi berkata, innaka in antadhara warathataka aghniya khairun min antadharahum alatan yatakaffafuna an-nas. Sungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam kondisi berkecukupan lebih baik daripada kau meninggalkan mereka dalam kondisi minta-minta kepada orang lain. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi bi wajhillah illa ujirta 'alaiha. Dan tidaklah kau berinfak dengan satu nafkah dengan kau mencari wajah Allah kecuali kau akan dapat pahala. Hatta mata ja'alu fi imra'atik, sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu kau juga dapat pahala. Qala faqultu, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi. Apakah aku akan ditinggal di Mekah sementara sahabat-sahabatku yang berhijrah balik lagi ke kota Madinah? Karena Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk muhajirin. Dan dulu kaum muhajirin kalau mereka sudah berhijrah dari Mekah menuju Madinah, mereka tidak ingin tinggal di kota Mekah lagi. Karena mereka telah meninggalkan kota Mekah karena Allah. Mereka hanya datang ke Mekah dalam kondisi umrah atau apa? Haji. Adapun untuk menetap mereka tidak mau lagi. Kenapa? Karena mereka telah meninggalkan kota Mekah karena Allah berhijrah ke kota Madinah. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas sakitnya di Mekah. Maka dia sedih, dia berkata, ukhallafu ba'da ashabi, ya Rasulullah, apakah saya ditinggal di kota Mekah sementara
sahabat-sahabatku dari kaum Muhajirin balik lagi ke kota Madinah. Maka kata Rasulullah SAW menghibur Sa'ad bin Abi Waqqas, "Innaka lan tukhallaf, fata'mala amalan tabtaghi bihi wajha Allah illa izdatta bihi darajatan wa rif'ah." Kata Nabi, "Wahai Sa'ad, seandainya kau pun tertinggal di kota Mekah, lantas kau beramal saleh, ya, kau berharap wajah Allah, kau ikhlas, kecuali kau akan semakin ditinggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa la'allaka an tukhallaf hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudharra bika akharun." Dan bisa jadi umurmu dipanjangkan oleh Allah. Bisa jadi umurmu dipanjangkan oleh Allah. Sehingga ada sebagian kaum yang mendapatkan manfaat dengan panjang umurmu dan sebagian kaum akan menerima kemudaratan dengan panjang umurmu. Kemudian Nabi berdoa, "Allahumma mdi li ashabi hijratahum." Ya Allah, ya, lanjutkanlah hijrah para sahabatku. Artinya, ya Allah, biarkanlah mereka pulang ke kota Madinah. Jangan mereka tinggal balik lagi di kota Mekah karena mereka sudah meninggalkan kota Mekah karena Allah. Wala taruddahum ala aqabihim. Jangan kau kembalikan mereka lagi kepada yang telah lalu. Lakinil baisu Sa'ad bin Ibnu Khawlah. Tapi yang menyedihkan adalah Sa'ad bin Khawlah. Kenapa? Sa'ad bin Khawlah ini meninggal di kota Mekah. Padahal dia dari kalangan muhajirin. Taib. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim, hadisnya panjang. Kita akan banyak faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, ibu rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Kisah ini terjadi waktu Sa'ad bin Abi Waqqas sakit parah. Dan dia menyangka dia akan meninggal dunia. Dan dia tahun 10 Hijriah. Dan ternyata Nabi datang menjenguknya. Ini adalah sunnah. Kalau ada yang sakit kita jenguk. Dan para ulama telah menyebutkan banyak sekali faedah dari menjenguk orang sakit. Ya. Di antaranya seorang yang menjenguk orang sakit, dia senantiasa di taman surga memetik buah-buah surga. Sejak dia keluar sampai balik, maka dia dapat pahala. Ya. Jadi ibu kalau dengar ada teman yang sakit di suatu rumah sakit, pergilah ke sana. Ya. Meskipun kejebak macet. Ya. Kejebak macet, argo pahala terus apa? Mengalir. Sampai sana ngobrol sama dia, kemudian pulang sampai ke rumah, misalnya pergi pagi pulang sore, selama itu pahala apa? Mengalir. Yang penting di tengah jalan jangan ngerumpi. Kemudian sampai di sana seorang melihat orang sakit, maka dia redakan sakit orang tersebut dengan doa, misalnya tahurun insyaallah semoga dosa sakitmu mengurangi apa? Dosa-dosamu, syafakillah atau syafakallah, semoga Allah menyembuhkan engkau. Dengan menyembuh orang sakit dia akan merasakan nikmat sehat. Dia tahu bahwasanya kesehatan itu nikmat yang luar biasa. Betapa sering orang lupa bahwasanya sehat itu nikmat yang luar biasa. Betapa sering orang lupa dengan kesehatannya, dia malah melakukan hal yang sia-sia. Terkadang dengan kesehatannya dia malah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dalam sehatnya malah dia lupa untuk salat malam, lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kalau orang menjenguk orang sakit, yang pertama kali dapat manfaat penjenguknya. Bukan orang sakitnya. Saya ulangi. Kalau seorang menjenguk orang sakit, yang pertama kali dapat pahala adalah yang menjenguknya, bukan orang yang sakit tersebut. Dan kebiasaan Nabi menjenguk orang yang sakit. Ya, dan Nabi ini orang yang super sibuk ya. Dia adalah kepala negara dan banyak sekali kesibukannya. Namun beliau masih sempat menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, "Wahai Rasulullah, aku sakit lagi parah sebagaimana yang kau lihat." Dan ini boleh bagi seorang yang sakit menceritakan sakitnya. Selama dia tidak mengeluh. Selama dia tidak protes. Kadang-kadang, aduh kok sakit gak sembuh-sembuh. Itu namanya mengeluh. Itu namanya mengeluh terhadap takdir Allah. Tapi kalau dia mengatakan, iya saya sakit banget. Sini kerasa sakit, ini sakit. Tidak apa-apa. Kalau dokter tanya, sakit gak? Oh enggak. Ya gimana mau diperiksa ya? Sakit dok, ya sini juga sakit dok. Tidak apa-apa. Itu yang penting tidak mengeluh. Kalau mengeluh itu yang gak boleh. Saya sering sampaikan hadis Nabi, kata Rasulullah SAW, La tasubbil humma. Fa innaha tudhibu khataya bani Adam kama yudhibul kir. Kata Nabi SAW, janganlah kalian mencela demam. Karena demam itu bisa menghilangkan dosa-dosa anak Adam kama yudhibul kir khabathal hadid. Sebagaimana alat pandai besi bisa menghilangkan karat besi. Kalau ibu demam, ibu sabar, ya, tidak apa-apa bilang mas, tolong pijit, tidak apa-apa. Tapi kemudian jangan tidak sabar mengeluh, ya. Ini kok enggak sembuh-sembuh, kok panas enggak turun-turun, namun mengeluh, protes kepada Allah. Kalau seorang sabar menghadapi dengan berusaha berobat, ya, dia bersabar,
maka itu semua akan menghilangkan dosa-dosa. Akan menghilangkan dosa-dosa. Lihatlah Sa'ad bin Abi Waqqas bercerita tentang sakitnya namun dia tidak mengeluh. Ya, dia hanya mengatakan, "Ya Rasulullah, saya sedang sakit parah sebagaimana yang Anda lihat. Dan kondisi saya, harta saya banyak, ahli waris saya cuma satu perempuan. Nah, saya ingin punya istana di akhirat. Bolehkah saya bersedekah dengan 2/3 hartaku? 1/3 buat anakku sudah cukup. Saya kaya raya. 2/3 saya infakkan. Ya, misalnya punya uang 3 miliar, 2 miliar saya infakkan, 1 miliar buat anak saya sudah cukup. Ahli waris cuma satu." Maka Rasulullah SAW mengatakan jangan. Jangan 2/3. Ya Rasulullah, bagaimana kalau setengah? Kata Rasulullah SAW, jangan. Bagaimana kalau 1/3? Kata Nabi SAW, as-sulus boleh, tapi itu sudah banyak. Oleh karenanya, jangan disalahpahami bahwasanya sunnah adalah berwasiat 1/3. Itu sudah terlalu banyak. Seorang kalau mau berwasiat, kurang dari 1/3. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq, beliau berwasiat dengan 1/5 hartanya. Bukan 1/3. Karena waktu Sa'ad bin Waqqas mengatakan 1/3, Nabi mengatakan as-sulus wa thulutsu katsir. 1/3 itu sudah banyak. Dan ini juga dalil bahwasanya wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Tidak boleh. Kalau misalnya ada seorang meninggal dunia, kemudian dia berwasiat, dia mengatakan, setengah hartaku untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh diambil setengah. Hanya boleh diambil berapa? 1/3. Tetapi seorang jangan berwasiat dengan 1/3. Kurang daripada itu bagus. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, beliau berwasiat cuma 1/5. Karena kita nggak tahu anak-anak kita punya kebutuhan, istri kita punya kebutuhan setelah kita meninggal dunia, orang tua kita juga punya kebutuhan, maka kita 1/5, ya. Dan apa yang kita tinggalkan untuk anak istri kita juga berpahala. Jangan disangka tidak ada pahalanya. Kalau kita niatkan ini saya sisakan harta saya untuk anak istri dan orang tua saya, maka seakan-akan kita bersedekah terhadap mereka. Dan itu juga dapat apa? Pahala, ya. Itu juga dapat pahala. Jangan kita selalu terbayang kalau kasih orang dapat pahala, kasih anak istri seakan-akan tidak dapat pahala. Enggak, kasih anak istri, kasih orang tua, kasih kerabat juga berpahala sebagaimana kita kasih orang lain. Bahkan kalau kita berikan kepada kerabat kita, pahalanya double. Pahala sedekah sama pahala silaturahmi. Taib, akhirnya kata Nabi 1/3 aja. Kemudian Nabi ingatkan, "Innaka antadhara warathataka aghniya khairun min antadharahum alatan yatakaffafunan nas." Kau meninggalkan ahli warismu dalam kondisi kaya, berkecukupan, lebih baik daripada mereka minta-minta sama orang lain. Kita juga malu, anaknya si fulan minta-minta, ya. Jangan. Berusaha kita siapkan buat mereka, ya, biar mereka tidak susah setelah kita meninggal dunia, ya. Subhanallah, ada keluarga saya kenal, ibunya tiap malam salat malam. Ibunya tiap malam salat apa? Malam, ya. Tidak pernah ketinggalan salat malam, tidak pernah meninggalkan salat duha. Tidak pernah meninggalkan salat duha. Saya kenal betul ibu tersebut. Tidak pernah meninggalkan salat malam dan tidak pernah meninggalkan salat duha. Karena beberapa kali saya kebetulan bermalam bersama satu tempat dengan ibu tersebut. Ya. Anak-anaknya tidak tahu kalau dia meninggalkan harta yang banyak. Setelah dia meninggal ternyata warisannya apa? Banyak. Ya. Warisannya banyak. Baru mereka sadar bahwasanya ternyata orang tuanya salehah dan meninggalkan harta yang banyak. Dan itu sedekah bagi sang ibu. Kalau dia niatkan dia mengumpulkan harta buat anak-anaknya setelah dia meninggal dunia, yang jelas dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga sedekah bagi anak-anaknya. Baik. Ya. Kemudian Nabi mengingatkan, "Innaka lan tunfik nafaqatan." Ternyata, ya, kata Nabi SAW, "Innaka lan tunfik nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah ila ujrita 'alaiha." Tidaklah kau berinfak dengan infak apapun. Perhatikan ini yang pembahasan kita. Kau berinfak dengan niat karena Allah. Harus ada niat karena Allah. Ya. Kecuali kau dapat pahala. Bahkan suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu. Dan ini kaidah, ya. Bahwasanya amal duniawi jika diniatkan karena Allah
Allah maka berubah menjadi amal akhirat. Amal akhirat. Di antara dalilnya adalah hadis ini. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi berkata kepada beliau, tidaklah kau menginfakkan harta apapun, tabtaghi biwajhi Allah, kau mencari wajah Allah. Ini dalil bahwasanya Allah punya wajah. Dan di antara puncak kenikmatan di akhirat kelak adalah melihat apa? Wajah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau kenikmatan memandang wajahmu, itu di surga. Wa syauqa ila liqa'ik, dan kerinduan untuk bertemu dengan Engkau. Maka seorang harus menghidupkan dalam dirinya rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia punya kerinduan untuk bertemu dengan Allah, dia akan mudah melepaskan dunia ini. Dia tidak takut mati. Yang jelas dia apa? Rindu bertemu dengan Allah. Dia berdoa kepada Allah agar rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia rindu bertemu dengan Allah, dia semangat untuk beribadah, mudah bagi dia untuk berinfak, mudah bagi dia untuk berkorban. Kenapa dia rindu ketemu dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Seluruh persiapan dia lakukan untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi, kalau kau melakukan berinfak dengan mencari wajah Allah, kecuali kau dapat pahala. Bahkan suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu. Dan para ulama telah menjelaskan bahwasanya seorang suami yang sedang menyuapkan makanan ke mulut istrinya, itu benar-benar dalam kondisi mesra. Dalam kondisi benar-benar seakan-akan lupa dengan akhirat. Ya. Ya, karena tidaklah seorang suami menyuapi istrinya kecuali dalam kondisi sangat mesra, ya. Makanya saya tanya sama ibu, kapan terakhir ibu-ibu disuapin suaminya? Kemarin, Masya Allah. Ngapain? Kenapa? Masya Allah. Luar biasa. Suami yang soleh. Kemarin, Masya Allah. Ya. Ya. Kemarin dulu. Tahun kemarin maksudnya? Oh, tahun kemarin. Ya. Kalau kita tidak bicara waktu pertama kali nikah, kalau pertama kali nikah kita suap-suapan biasa. Ya. Kita bicara setelah nikah 20 tahun, 15 tahun. Masihkah suap-suapan? Masih, alhamdulillah. Ya. Artinya, ya, seorang suami nyuap istrinya atau istri nyuap suaminya, itu dalam kondisi lagi mesra-mesranya. Ya. Itu pun kalau seorang niatkan karena Allah dapat apa? Pahala. Seorang suami lagi nyuap istrinya itu murni perbuatan amal duniawi. Kalau dia niatkan karena Allah, ini pengaruh niat luar biasa. Niat itu menjadikan banyak perbuatan kita berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang penting niat kita hadirkan. Ternyata ini berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih daripada ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Kata Nabi, engkau menggauli istrimu adalah sedekah. Lihat. Menggauli istri apa? Sedekah. Istri kalau dia niatkan melayani suaminya karena Allah Subhanahu wa taala, dia juga apa? Sedekah. Sedekah-sedekahan antara suami istri. Bukan cuma menyuapi, bahkan berhubungan yang lebih lupa dengan dunia. Itu pun kalau orang niatnya karena Allah dapat pahala. Sama seorang dia makan supaya saya kuat nanti berdakwah, dapat pahala. Saya bekerja, saya cari untung supaya uang saya bisa saya gunakan untuk bersedekah. Selama dikerja dapat pahala. Saya bekerja, saya ingin belikan hadiah buat ibu saya. Selama saya bekerja dapat pahala. Karena niatnya karena Allah. Ini pengaruh niat. Beda dengan orang yang hanya melaksanakan aktivitasnya harian, namun tidak terhadirkan dalam niatnya karena Allah. Maka itu hanya amal duniawi. Tapi kalau dihadirkan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dapat pahala di sisi Allah. Jadi ini sangat penting masalah niat. Amal duniawi bisa berubah menjadi amal akhirat kalau diniatkan karena apa? Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu saya ingatkan, ibu punya kegiatan banyak di rumah. Ngurus anak, niatkan karena Allah. Lagi masakan makanan buat suami, niatkan karena Allah. Jangan bilang suami saya tukang ngomel, kalau ya, enggak dapat pahala. Tapi kalau Masya Allah. Jadi ibu senyum waktu masak. Buka, Masya Allah. Suami saya sebentar lagi makan, dapat pahala. Enak masaknya. Tapi ini suami saya kalau datang makan belum masak, marah-marah. Nah, itu nggak dapat pahala. Nggak dapat pahala. Ya. Jadi banyak kegiatan amal duniawi kalau kita niatkan karena Allah dapat apa? Pahala. Jadi perhatikan, ini pentingnya kita belajar niat. Agar argo pahala jalan terus.
Kemudian kita lanjutkan. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, dia sedih, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi." Ya Rasulullah, aku ditinggal di kota Mekah, meninggal di kota Mekah. Sementara para sahabatku yang muhajirin, mereka balik ke kota Madinah. Dia sedih. Kebiasaan para sahabat kalau mereka sudah meninggalkan sesuatu karena Allah, mereka tidak ingin balik lagi. Mereka dulu tinggal di Mekah, mereka ini Quraisy tinggal di kota Mekah. Tapi karena mereka berhijrah ke kota Madinah, mereka sudah berjanji kepada Allah meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah. Karena Allah, mereka tidak ingin balik ke kota Mekah kecuali untuk haji dan apa? Umrah. Maka mereka harus pulang. 3 hari, 4 hari mereka pulang. Mereka tidak ingin tinggal lagi di kota Mekah. Dan kebiasaan mereka, kalau sudah meninggalkan sesuatu karena Allah, mereka tidak balik lagi. Maka kita ingatkan kepada saudara-saudari kita, saudara-saudari kita yang sudah berhijrah. Ada yang meninggalkan riba karena Allah, maka jangan balik lagi. Ada yang meninggalkan musik karena Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kembali lagi. Ya. Ada yang meninggalkan kebiasaan yang buruk karena Allah, jangan kembali lagi. Dia sudah berhijrah, berjanji kepada Allah meninggalkan itu semua, maka jangan dia kembali lagi. Jangan dia kembali lagi. Ya. Ada orang sudah berhijrah meninggalkan musik. Yaudah, semua alat musiknya keluarkan, jangan masukin lagi. Sebagian orang sudah berhijrah meninggalkan musik, tapi alat musiknya masih di rumah. Sampai ada yang bilang sama saya, "Ustaz, ada enggak dalilnya organ itu halal, Ustaz?" Yang lain haram enggak apa-apa, yang penting ini halal, Ustaz. Karena dia jago sekali main apa? Organ. Ini hijrahnya masih ragu-ragu. Kalau kita berhijrah, tinggalkan semuanya karena Allah. Ya. Tinggalkan semua karena, dan jangan balik lagi. Ya. Jangan balik lagi. Ya. Kemudian, Nabi waktu tahu Sa'ad bin Abi Waqqas sedih, khawatir dia meninggal di Mekah dan tidak balik lagi kota Madinah, maka Nabi hibur dia. Kata Nabi, "Innaka lan tukhallafa fata'mala amalan tabtaghi bihi wajha Allah illa azdatta bihi darajatan wa rif'ah." Wahai Sa'ad, seandainya kau pun ternyata tidak bisa pulang ke kota Madinah karena sakit parah dan akhirnya kau meninggal di kota Mekah, namun kau beramal karena ikhlas karena Allah, maka tidak akan berikan kemudaratan. Ya, kau akan ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak berniat untuk menetap di Mekah, tapi kalau qadarullah ternyata dia tetap di Mekah dan akhirnya meninggal di Mekah, kata Nabi tidak ada masalah, yang penting engkau niatnya karena apa? Allah Subhanahu wa taala, maka justru derajatmu akan ditinggikan. Kemudian Nabi berkata, "Wala allaka an tukhallafa." Bisa jadi umurmu dipanjangkan. Sekarang dia takut mati. Bukan takut mati, maksudnya dia khawatir dia akan meninggal dunia. Makanya dia mau berwasiat, mau menyerahkan 2/3 hartanya karena dia merasa dia bakalan meninggal dunia. Ternyata dia tidak meninggal dunia Sa'ad bin Waqqas. Ternyata Nabi mengatakan bisa jadi umur panjang, dan benar-benar dia umur panjang. Dia tidak meninggal kecuali di zaman kekhilafahan Muawiyah. Zaman khilafah Abu Bakar dia masih hidup. Zaman kekhilafahan Umar dia masih hidup. Zaman khilafahan Utsman dia masih hidup. Ali dia masih hidup. Muawiyah baru kemudian beliau meninggal dunia. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Ya, ternyata umurnya panjang. Ternyata dia punya anak banyak. Kalau tidak salah laki-laki, tadi kan anak cuma 1 perempuan. Ternyata setelah itu kalau tidak salah dia punya anak 17 laki-laki, 15 perempuan. Oh, tentu istrinya banyak, tentunya enggak mungkin 1 istri. Jadi ternyata anaknya setelah itu apa? Banyak, laki-laki 17, perempuan berapa? 15. Luar biasa ya. Ya. Kawan saya ketemu, ya akhi dari Saudi. Antum anak berapa? Anak saya 10. Masya Allah. Itu laki-lakinya saja Firanda. Wih, belum perempuannya. Jadi ternyata umurnya panjang sebagaimana prediksi Nabi SAW, dan ternyata anaknya banyak. Seorang terkadang menyangka dirinya akan meninggal, ternyata tidak jadi meninggal. Dan betapa sering orang menyangka dirinya akan hidup lama, ternyata meninggal. Betapa sering orang keluar dari rumahnya, tidak terbetik dalam benaknya 1% pun dia akan meninggal. Dia merasa dia punya rencana, telepon-telepon sebelum berangkat, tahu-tahu meninggal di tengah jalan. Tidak terbetik dalam benaknya bahwasanya dia akan meninggal meskipun 1%, tidak dia perhitungkan sama sekali. Tahu-tahu dia meninggal dunia. Sebaliknya sebagian orang menyangka dia akan meninggal, ternyata tidak meninggal dunia. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudharru bika akharun. Kau akan umur panjang dan betapa banyak orang yang akan mengambil manfaat dari panjang umurmu, dan betapa banyak orang akan celaka gara-gara panjang umurmu. Ternyata benar, Sa'ad bin Abi Waqqas dia hidup dan dia menjadi seorang mujahid, yang orang yang paling pandai dalam menggunakan apa? Anak panah, ya. Sampai Nabi muji-muji Sa'ad bin Abi Waqqas dengan panahnya luar biasa, dan akhirnya dia umur panjang, akhirnya dia menaklukkan Persia, kota Madain di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Persia tunduk di bawah pimpinan siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Itulah kata Nabi, ternyata banyak orang dapat faedah dari panjangnya umurmu, sehingga banyak yang masuk Islam, banyak kota-kota taklukan, dan betapa banyak orang dapat kemudaratan, orang-orang kafir yang binasa akhirnya masuk neraka jahanam gara-gara jihad wahai Sa'ad bin Abi Waqqas. Di akhir hayatnya Sa'ad bin Abi Waqqas menjauh dari segala fitnah. Terjadi fitnah waktu Utsman bin Affan terbunuh oleh orang-orang Khawarij. Maka Sa'ad bin Waqqas pergi jauh dan dia menggembalakan onta-ontanya, kambing-kambingnya, dia tidak ngurus lagi tentang masalah kekuasaan. Sampai-sampai ada, kalau tidak salah, anaknya datang tegur dia. Engkau ngurus kambing-kambing dan onta-ontamu sementara orang sana sedang rebut-rebutan kekuasaan. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, dia bacakan hadis Nabi, "Innallaha yuhibbul 'abdal ghaniyat taqiyal khafi." Sungguhnya Allah suka dengan hamba yang bertakwa, yang merasa cukup, dan khafi, yang menyembunyikan dirinya, menjauhkan dirinya dari segala fitnah. Ya, akhirnya beliau meninggal dunia setelah itu. Ya. Kemudian Nabi berkata, Allahumma mudhi li ashabi hijratahum. Ya Allah, lanjutkanlah hijrah para sahabatku. Artinya biarkanlah mereka kembali kota Madinah, ya, sehingga mereka tidak kembali lagi ke kota Makkah. Wala taruddahum ala aqabihim, dan jangan kau kembalikan mereka kepada masa lalu mereka. Jadi orang kalau sudah berhijrah, hati-hati. Betapa banyak orang sudah bertobat, digoda lagi oleh syaitan, mengingatkan dia kembali kepada masa lalunya. Akhirnya dia terbalik lagi, dan ini bahaya. Makanya kalau orang baru hijrah, segera berdoa, ya Allah jangan kau balikan aku lagi kepada masa lalu. Segera cari komunitas baru, tinggalkan segala sebab-sebab yang bisa buat dia kembali lagi. Kalau tidak, dia akan terperangkap dan dia kembali lagi. Makanya waktu ada seorang lelaki yang membunuh 100 nyawa, waktu dia ingin bertobat, orang alim berkata, pergilah kau ke kampung yang lain. Di sana ada orang beribadah kepada Allah, sembahlah Allah bersama mereka. Artinya rubah komunitas. Kalau kau tidak rubah komunitas, bisa jadi kau kembali lagi seperti masa lalu. Taib. Kemudian ya, kata Nabi, lakinil ba'is Sa'ad ibnu Khawlah. Tapi yang menyedihkan adalah Sa'ad ibnu Khawlah. Ternyata dia meninggal di kota Makkah, ya. Padahal dia termasuk dari kaum Muhajirin. Tapi ini qadarullah, ya, membuat beliau meninggal di kota Makkah. Baik, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjut apa sudah? Tanya jawab. Lanjut apa sudah? Hah? Masih ada waktu kah? Masih. Tambah ilmu, tambah beban. Lanjut, satu hadis lagi. Hadis ketujuh, wa an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar, dari sahabat Abu Hurairah namanya Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum." Sungguhnya Allah tidak memandang kepada jasad-jasad kalian dan tidak memandang kepada rupa-rupa kalian, tapi yang Allah lihat adalah hati-hati kalian. Dan ini peringatan tentang pentingnya niat. Kedudukan seorang di sisi Allah adalah dengan ketakwaan. Ya. Kata Nabi SAW, la fadlu lil arabi alal a'jami, walal a'jami alal arabi. Kata Nabi, tidak ada keutamaan orang Arab dibandingkan selain Arab. Lal abyad alal aswad, tidak ada keutamaan orang yang berkulit putih dibandingkan orang berkulit hitam. Kullukum min Adam wa Adamu min turab. Kalian semua keturunan Nabi Adam alaihissalam. Dan Nabi Adam berasal dari apa? Tanah. Ya. La fadlul li arabi alal ajami illa bitaqwa. Tidak ada keutamaan orang Arab dibandingkan selain Arab kecuali dengan takwa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Ya ayuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum." Wahai manusia sekalian, sungguhnya kami telah menjadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Kemudian kata Allah, "Inna akramakum indallahi atqakum." Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Yang Allah lihat adalah ketakwaan yang ada pada hati-hati kita. Allah tidak pernah menilai secara fisik. Allah tidak menilai dari jasad, mungkin satu besar, satu pendek. Allah tidak pernah menilai wala ila suwarikum. Allah tidak pernah menilai rupa kalian. Mungkin satu cantik, satu kurang cantik, ya. Satu berkulit putih, satu berkulit hitam, satu berambut lurus, satu berambut keribo, satu berambut pirang, satu berambut coklat. Allah tidak lihat pada rupa-rupa itu semua.
Kalau jasad dan rupa Allah tidak lihat, apalagi masalah dunia. Allah tidak melihat kepada rumah yang mewah, Allah tidak melihat kepada mobil yang indah, Allah tidak melihat kepada emas dan perak, Allah tidak melihat pada perhiasan yang ibu-ibu pakai, Allah tidak melihat kepada HP baru yang ibu pakai, tidak. Allah tidak melihat dari jumlah banyak tas yang ibu miliki. Allah tidak melihat kepada apa lagi? Jumlah sepatu yang ibu-ibu miliki. Allah tidak lihat. Yang Allah lihat apa? Walakin yanzuru ila qulubikum. Tapi Allah melihat kepada hati kalian. Oleh karena jangan seorang terpedaya dengan apa yang dia miliki, kecantikannya, ya, ketampanannya, kekayaannya tidak membuat dia bernilai di sisi Allah sama sekali. Kalau Allah menilai dari rupa dan kekayaan, Allah tidak adil kalau begitu. Tetapi tatkala seorang kaya bisa menggunakan kekayaannya untuk bertakwa, baru dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seorang cantik kemudian buat dia sombong dan angkuh, Allah tidak malah benci kepada orang seperti ini. Oleh karenanya, perhatikan, jadi ingat, yang dilihat oleh Allah adalah apa? Hati seorang. Betapa banyak seorang bos, harta kaya raya lebih mulia supirnya daripada bosnya. Betapa banyak orang kaya raya lebih mulia pembantunya daripada bosnya. Pembantunya mungkin dia hinakan, ini orang ini goblok, enggak ngerti, dikasih tahu enggak paham-paham, tell me, telat mikir, lemot dan macam-macam. Ternyata dia kerja mungkin dengan gaji 1,5 juta, 2 juta, dia selalu kirim kepada orang tuanya. Bisa jadi. Kita enggak tahu. Ini orang tidak pernah sholat, tapi dia sholat 5 waktu, tidak sempat sholat duha. Gimana mau sholat duha? Disuruh terus sama ibu-ibu. Kerja sana, kerja sini, kerja sana, kerja sini. Kapan mau sholat? Malam. Kapan mau sholat duha? Tetapi dia sholat 5 waktu. Ya. Jadi jangan pernah menilai orang dari apa? Kekayaan. Yang Allah nilai adalah masalah apa? Hati. Ini berarti ibu-ibu harus benar-benar perhatikan masalah hati ibu-ibu. Seorang yang cerdas, seorang yang bertakwa, dia selalu mengecek hatinya. Dan sebenarnya masing-masing kita punya sinyal tentang keburukan hati kita. Seorang harus men-scan dirinya dengan benar-benar scan yang benar. Untuk menemukan virus-virus yang ada dalam hatinya. Kalau seorang riya, dia sadar, saya ini riya. Seorang hasad, dia sadar, saya ini sedang apa? Hasad. Seorang ujub, dia tahu dia ujub. Seorang sombong, dia tahu dia sombong. Kalau dia sadar dia sombong, dia ujub, dia akan berusaha memperbaiki. Tapi kalau seorang sudah lupa diri, merasa dirinya sudah sempurna, tidak pernah men-scan hatinya dengan benar-benar pemeriksaan yang benar, akhirnya dia merasa dia sudah sempurna. Padahal dalam hatinya banyak kotoran. Dia sering ngejek orang, kesombongan, keangkuhan, ujub, hasad, riya, ya, dengki, berbagai macam penyakit dalam hatinya. Oleh karenanya, ini mengharuskan kita benar-benar untuk membersihkan hati kita. Sebagaimana ibu-ibu benar-benar perhatikan penampilan. Kalau depan cermin bisa jadi setengah jam, ya. Ada yang sedikit di ini, bersihkan sini. Ya. Hati juga diperhatikan. Cermin hati saya bagaimana? Saya ini masih suka hasad enggak? Suka dengki enggak? Suka suudzon enggak? Masih angkuh enggak? Ya. Masih pelit enggak? Periksa. Bersihkan sedikit demi sedikit. Ya. Demikian para hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala kajian kita. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan, wallahu taala alam bisawab. Ada yang bertanya? Silakan. Ini Bu. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang saya tanyakan Ustaz. Iya. Misalnya gini, kalau kita membangun masjid, katanya pahalanya itu akan kita dapatkan sampai kita di akhirat. Iya. Nah, bagaimana kalau masjid itu dirubuhkan, kemudian dibangun kembali? Nah, masjid yang rubuh itu kan sudah tidak ada lagi, Ustaz. Apa pahalanya masih bisa berjalan? Itu satu. Yang kedua, Ustaz, kalau kita misalnya contohnya kita memberi makan, minum, pokoknya hidup untuk kehidupan anak cucu misalnya, Ustaz, itu harus dilafazkan atau memang begitu saja, ada pahalanya begitu saja, Ustaz? Iya. Makasih, Ustaz. Ya. Adapun yang kedua, kalau kita memberi, misalnya kita merawat anak kita, cucu kita, kita berikan hadiah, apakah harus kita lafalkan? Kita, ini semua karena apa? Karena Allah. Ini semua karena Allah. Sudah cukup. Kalau setiap hari dilafalkan repot.
karena Allah ya nak ya. Karena Allah nak ya, repot begitu. Sama suami, karena Allah ya, repot. Enggak harus, kita dalam hati sudah cukup ya. Nawaitu, aku berniat kasih makan kamu karena Allah. Itu juga repot ya. Enggak perlu. Jadi dalam hati sudah cukup. Allah mengetahui isi hati manusia. Semua yang ada dalam hati kita Allah Maha mengetahui. Adapun yang pertama mengenai masalah masjid, wallahu alam saya tidak tahu ya. Tapi seorang tidak usah takut seperti itu. Seorang bangun masjid, urusan pahala di sisi Allah Subhanahu najak ya. Masalah pahala besar kecil urusannya. Makanya dalam kata Ibnu Mubarak, rubba amalin shaghir tu'azzimuhun niyah. Betapa banyak amalan yang kecil pahalanya besar gara-gara niat yang tulus. Apalagi amalan besar dengan niat yang tulus ya. Urusan pahala urusan Allah Subhanahu. Tadi saja lihat, dia kasih sedekah, ternyata anaknya yang ambil, pahalanya dapat enggak? Dapat ya. Kita bilang itu urusan Allah, kita sudah berniat untuk membangun masjid untuk supaya bisa dipakai terus ya. Masalah dibongkar atau enggak nanti beberapa tahun lagi itu serahkan kepada Allah Subhanahu. Kalau semua orang ketakutan seperti itu enggak jadi bangun masjid ya. Bismillah aja. Baik, ada lagi yang bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, apa segala sesuatu itu tergantung niat. Musik itu haram. Tapi kalau senam itu kan pakai musik. Kalau niat saya itu senam aja, gimana Ustaz? Benar ya. Jadi amal itu tergantung dari niatnya, tapi harus amalnya benar. Kalau amalnya enggak benar, mau niatnya baik enggak pengaruh ya. Kalau amalnya enggak benar, niatnya baik, tetap saja tidak merubah amal tersebut menjadi baik. Contoh, seorang mencuri untuk bersedekah. Niatnya baik. Masuk rumah orang, itu orang kaya pelit-pelit banget sih. Saya curi aja barangnya, kasih sama orang miskin. Niatnya baik. Berpahala enggak? Enggak boleh. Enggak boleh. Ada orang mendekati cewek. Saya niatnya baik. Biar menyenangkan dia ya. Ya enggak boleh, itu haram, enggak boleh. Saya cium dia supaya niatnya baik. Dia senang, dia senang saya juga senang. Enggak boleh, itu hukumnya haram. Sama musik, niatnya baik ya, enggak boleh ya. Musik hukumnya apa? Haram. Maka niat yang baik tidak menjadikan suatu amal yang buruk menjadi apa? Baik. Senamnya tanpa musik ya. Senam tanpa musik. Percuma senam pakai musik juga enggak kurus-kurus. Ya udah, yang penting senam, yang penting olahraga. Mau musik enggak musik, yang penting apa? Olahraga. Enggak perlu pakai musik. Terus lanjut. Ada yang tanya lagi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang ingin saya tanyakan dari beberapa hadis yang tadi disampaikan Ustaz, di situ berbuat baik banyak kepada keluarga, orang tua, anak, dan saudara. Yang ingin saya tanyakan bagaimana dengan saudara seakidah. Kadang-kadangnya kita suka dilema antara keluarga. Saudara apa? Seakidah. Kenapa? Ya, ada di beberapa teman misalnya ada yang lebih membutuhkan. Kenapa? Kita bukan berarti tatkala kita bersedekah kepada orang tua kita, bukan berarti kita enggak perhatian sama orang lain. Tidak, kita gabungkan dua-duanya ya. Bukan berarti hadis-hadis tadi menyuruh kita tidak boleh kasih sedekah sama orang, enggak. Semuanya dikasih, tapi yang paling utama kerabat kita. Ya, kadang kerabat kita sudah dia sudah kaya raya atau sudah berkecukupan, tidak perlu kita sedekah. Sedekah dalam bentuk yang lain, kita kunjungi, kita dakwahi. Ada yang miskin-miskin kita kasih sembako ya. Kita kasih sesuatu buat mereka, dan itu semua adalah tabungan kita di akhirat. Ya. Baik, ada lagi yang bertanya? Silakan. Mic-nya pindahin aja. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berniat untuk membacakan Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal, apakah pahalanya itu sama? Masalah membacakan Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal dunia ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama mengatakan tidak sampai, sebagian ulama mengatakan sampai. Di antara, dan ini khilaf yang kuat di kalangan para ulama, ya, maka kita harus berlapang dada, tidak boleh kita menyesat-nyesatkan orang berbeda pendapat dengan kita. Tapi kita tahu ini masalah khilafiyah dan kita berhak memilih mana yang menurut kita lebih baik. Kalau ibu bertanya kepada saya pendapat mana yang saya pilih, saya katakan saya memilih pendapat yang tidak sampai. Dan ini pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Um, beliau mengatakan yalhaqul mayyit salas, 3 perkara yang bermanfaat bagi mayat.
Pertama doa orang lain bagi dia, siapapun anaknya, siapapun, pokoknya doa untuk dia bermanfaat. Yang kedua umrah dan menghajikannya. Yang ketiga sedekah atas namanya. Saya sedekah atas nama teman saya. Teman saya sudah meninggal, berpahala. Ini kawan dekat saya. Misalnya saya bersedekah 1 juta, niatnya pahala untuk kawan saya sampai. Meskipun kawan saya. Dan ini ijma ulama. Nah, ada yang khilaf selain 3 itu. Yang khilaf contohnya menyolatkan, berpuasa. Bolehkah saya mengirim pahala salat saya kepada orang lain? Bolehkah saya mengirim pahala puasa saya kepada mayat? Bolehkah saya mengirim pahala baca Quran saya kepada mayat? Ini khilaf dan yang benar tidak sampai. Dan ini pendapat Imam Syafi'i. Ya. Dan ini yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Beliau mengatakan, kenapa? Karena Nabi tidak pernah mencontohkannya. Dan para sahabat tidak pernah melakukannya. Dan Nabi tidak pernah mengisyaratkan dalam perkataannya. Maka Imam Ibnu Katsir berpendapat sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i bahwasanya mengirimkan pahala Al-Fatihah tidak sampai. Tetapi kalau ada yang mengirimkan, kita biarkan karena itu masalah apa? Khilaf. Paham Ibu? Jangan masalah gini kemudian kita ribut. Misalnya ada kiai kemudian mengatakan kepada si fulan Al-Fatihah, ya enggak apa-apa, itu urusan dia. Ya, itu pendapat dia, tidak boleh kita jadikan ini masalah untuk ribut karena ini masalah khilafiyah. Tapi kalau ibu tanya sama saya milih pendapat Imam siapa? Syafi'i dan Imam Ibnu Katsir bahwasanya tidak sampai. Dan saya anjurkan lebih baik kita melakukan yang disepakati oleh para ulama. Contohnya sedekah. Contohnya mendoakan. Anak yang soleh sering mendoakan kedua orang tuanya. Contohnya ibu-ibu undang orang miskin makan. Niatnya, ya Allah ini pahala sedekah makan saya untuk orang tua saya. Sampai. Bersedekah. Kita kadang lupa kita bersedekah untuk diri kita. Terus kadang-kadang kita ingat, oh bapak saya juga kasihan. Kita sedekah buat bapak kita. Sampai. Dengan ijma, dengan kesepakatan para ulama. Ya. Tapi kalau kita membacakan buat anak muda gitu misalnya. Tadi itu khilaf tadi saya katakan tadi. Masih hidup. Oh masih hidup enggak? Masih hidup enggak ada kirim-kiriman, suruh baca sendiri. Kita doain, saya pikir sudah meninggal dunia. Kalau masih hidup enggak ada kirim-kiriman ya. Kita doain dia. Ingatkan nak, jangan lupa baca Al-Fatihah, jangan lupa sholat, jangan lupa baca Quran. Kita telepon dia agar dia semangat beribadah. Baik. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pertanyaan yang pertama, kalau seandainya kita punya saudara kita ini sering mungkin kebiasaan untuk membohongi orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Tapi setelah itu di saat dia terjebak dalam posisi di mana dia tidak bisa mengembalikan uang itu, kemudian dia berlari kemudian terjatuh. Dia berlari terus apa? Dia berpindah daerah gitu. Oh, lari, menghilang. Menghilang. Kemudian dia kembali minta tolong kepada kita gitu kan. Sementara memang sudah dalam kondisi dia sudah begitu sulit gitu ya. Makan aja mungkin sudah susah. Kemudian tapi kita tuh tahu gitu Ustaz. Dia suka bohong. Iya. Ya, tapi karena orang tua kita bilang misalnya bantu saudara kamu. Nah, itu gimana? Enggak apa-apa, kita bantu sekedar kasih makan sambil dinasihati. Enggak apa-apa, kita sebagai saudara kita nih masalah, kita ini orangnya pekewuh, malu-malu sehingga enggak pernah nasihati. Orang Indonesia seperti itu, saya kurang suka. Ya, sebenarnya kita tuh kalau ada orang salah kita apalagi saudara kita tegur, kakak kita, adik kita bicara baik-baik. Kakak jangan begitu, Kak. Memang berat, tapi kalau kita sudah biasakan, akhirnya terbiasa kita negur orang tua kita dengan cara yang baik. Kakak, adik, kerabat, sepupu, biasakan. Kan kita nanti dia ribut, nanti dia malah. Kalau begitu kita berarti enggak sayang sama dia. Maka kalau dia orang tua kita suruh bantu dia, kita bantu, kasih makan, kasih uang sebulan, tapi nasihati ini kamu coba, kamu suka bohongin orang. Ini musibah, kamu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bantu tapi kasih nasihat. Jangan cuma dikasih bantuan doang.
Mumpung dia lagi terjatuh, biasanya dia hatinya mudah terima. Sampaikan. Jadi nasihati ya. Yang jadi masalah ini bukan sekali, 2 kali atau 3 kali. Enggak, coba sekali dicoba dan nasihati. Ya. Ini sudah berkali-kali dan akhirnya sudah dikembalikan lagi ke orang tua bahwa ini anak nih udah susah, kayaknya udah susah dirubah gitu kan, karena ini sudah berkali-kali. Terus nggak dikasih makan, kan kasihan. Saya bilang bukan bantuan banyak, secukupnya, keperluan apa kehidupan dia sehari-hari. Dia buat makan, buat ini, buat minum, buat nggak apa-apa. Tapi jangan lupa kasih apa? Nasihat. Sudah dinasehati Ustaz ini. Sudah ya, ya sudah berdoa kepada Allah ya. Saya masalahnya kasihan lihat ayah mertua saya karena begini Ustaz. Saya aja dengar pertanyaan kasihan, apalagi yang bertanya. Ya udahlah, nasihat aja. Kita berusaha. Kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani luar kemampuan. Kalau ibu sudah berusaha maksimal mungkin, serahkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi bantu tetap, tapi sekedarnya. Jangan membuat dia kalau dikasih bantuan dia semakin parah lagi. Sekedarnya, secukupnya supaya dia tidak dalam kondisi sakit atau meninggal atau yang lain. Ya. Ada lagi yang bertanya? Terakhir. Oh, yang kedua ya. Silakan. Ustaz, kalau kita bersedekah itu kan kita niatkan karena Allah, tapi diiringi dengan dunia. Itu boleh tidak? Ingin agar diganti oleh Allah? Dia boleh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, yang penting niat utamanya karena siapa? Allah. Ya. Ibu enggak usah niat diganti karena Allah pun, Allah akan ganti dengan otomatis. Tapi kalau seorang niat untuk digantikan oleh Allah, enggak apa-apa. Enggak ada masalah. Tetapi niat utamanya adalah untuk apa? Dapat surga, itu yang paling utama. Jangan sampai niat dunianya mendominasi. Harus yang mendominasi niat karena saya ingin punya tabungan di akhirat. Itu yang paling utama. Allah pasti ganti. Ya. Tapi ada lagi yang bertanya? Silakan. Waalaikumsalam. Jadi kalau misalnya kita bersedekah dengan nilai taruhlah misalnya 100.000, kita tuh ikhlas. Kalau 1 juta nggak ikhlas? Kalau 1 juta tuh agak gimana gitu ya? Iya. Nah, kita lebih baik yang perlahan kita yang 1 juta tapi ikhlasnya masih 20. Enggak, kita latihan. Yang 100.000 tetap dipertahankan, yang 1 juta dilatih. Ya. Latih bayar, bismillah. Udah cuek aja, Allah ganti insyaallah. Iya, udah. Aduh, enggak jadi beli ini, enggak jadi bismillah, enggak apa-apa. Meskipun enggak jadi beli tas baru, bismillah. Iya. Allah ganti dengan tas yang lebih bagus. Harus dilatih. Jadi memang bersedekah itu butuh paksaan. Kalau enggak dipaksa, maka hati ini akan terasa berat. Ya. Harus dipaksa, latihan. Ya. Jadi misalnya kita mau keluar 100.000 ringan, tapi begitu 500.000 berat tangan, udah paksa aja. Jangan paksa. Buka. Nah, 500.000. Udah. Nanti lama-lama terbiasa. Kalau sudah terbiasa jadi ringan. Dan Allah akan ganti. Itu sudah pasti. Wa ma anfaqtum min khairin fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kalian infakkan, Allah akan ganti. Dan dia sebaik-baik pemberi rezeki. Sebaik-baik pemberi apa? Rezeki. Makanya Allah menamakan sedekah dengan utang. In tuqridullaha qardan hasanah. Kalau kalian berikan utang kepada Allah dengan utangan yang baik. Ya. Allah menamakan sedekah itu dengan hutang supaya ente jangan khawatir. Yang pinjam duit itu Allah. Dan Allah pasti apa? Ganti. Kalau ada orang miliarder punya uang banyak, pinjam uang sama saya 1 juta. Kebetulan dia tidak bawa uang, lagi umrah. Firanda, saya pinjam uang lah 1 juta. Saya tahu dia kaya raya. Dengan mudah saya kasih pinjam karena dia pasti kembalikan. Karena saya tahu dia orang kaya raya. Bagaimana kalau yang pinjam Allah Subhanahu wa taala? Pasti diganti. Ya, pasti diganti karena dia maha kaya. Allah menyebutkan dengan hutang supaya kita tahu bahwasanya itu pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian saja kajian kita ya. Satu lagi terakhir. Ayo 2 kali, 2 ya. Satu coba silakan. Ya, silakan. Biar pakai biar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ini orang tidak bekerja. Sehari-hari saya hanya dikasih sama suami. Tetapi saya kalau pengen sedekah nih misalnya ke teman yang kurang mampu atau saudara-saudara saya atau siapapun,
apakah saya harus izin suami terus gitu loh. Sedangkan pendapatan saya ya orang suami, tapi saya ingin bersedekah. Kan capek tadi beli dikit-dikit, Pak mau ini ya, Pak mau ini gitu loh. Gimana? Minta izin aja capek. Jadi begini Bu ya. Kalau itu kita dikasih duit sama suami, duit hadiah dari suami, nih kamu 1 juta tiap bulan, terserah mau ngapain, ya kita nggak usah minta izin. Karena sudah uang jadi milik apa? Milik kita. Kalau benar-benar suami, kadang sebagian suami seperti itu. Suaminya dikasih 500.000 per bulan. Mau jajan, mau apa, mau jalan-jalan sama temannya, terserah. Ya, kalau itu kita nggak perlu minta izin, mau kasih siapa saja. Tapi kalau nggak ada uang bulanan dari suami, hanya sekedar uang buat keperluan sehari-hari, maka kita harus minta izin. Kita minta izin sama suami, terutama kalau duitnya dalam nominal yang besar. Insya Allah kita minta izin pun dapat pahala. Jadi nggak usah merasa capek ya. Minta izin pun dapat pahala. Kalau kita bilang, Mas, ini ada sedekah Mas, bisa bantu nggak kawan kasihan ya. Sudah kasih aja. Alhamdulillah kita dapat pahala, suami juga dapat pahala. Ya. Minta izin pun dapat pahala. Tapi kalau kita nggak minta izin repot. Nanti suami bisa nuntut hari kiamat. Duit saya ternyata kau pakai tanpa minta izin. Tidak boleh. Itu duit apa? Suami. Paham Bu ya? Jadi sabar minta izin. Tapi sih saya sudah selalu bilang sama suami, kalau kamu udah ngasih, saya mau kasih siapa-siapa bebas ya, saya mau. Oh, kalau sudah ada izin umum bebas. Iya sih. Enggak usah minta izin ulang lagi. Ya kalau suami bilang, ini duit, kamu izin, enggak usah bilang-bilang, terserah kamu. Ya udah, yang penting makan kita lancar. Ya udah, enggak usah minta izin. Berarti suami sudah kasih izin umum. Boleh ya? Boleh, tapi kalau saya ingatkan, kalau jumlah nominal besar, sebaiknya diskusi. Kalau suami kasih izinnya 300.000, 400.000, nggak usah minta izin. Tapi kalau sudah sampai juta, mending kita tahu ini, kalau suami tahu dia mungkin marah, perlu kita diskusikan. Ya, tapi kalau kecil-kecil suami sudah kasih izin umum, ya sudah nggak usah minta izin. Yang penting suami sudah kasih izin secara apa? Umum. Ya, terakhir, ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai belajar niat untuk semua kegiatan diniatkan karena Allah. Apakah boleh misalnya setiap pagi kita mendawamkan, ya Allah, bantu aku untuk mengikhlaskan niat peribadatanku dan aktivitasku hari ini, semata lain bertakwa kepadamu dan mengharap pahala serta mencari keridhaan dan wajahmu. Seperti itu boleh kan? Enggak apa-apa, dalam hati aja. Ya Allah, enggak apa-apa, kita hadirkan niat setiap saat juga boleh, tapi itu perkara yang berat. Tapi kalau di awal hari masih ringan lah. Ya Allah. Ya terbetik aja, enggak perlu kita lafalkan. Terbetik dalam hati sudah cukup. Allah mengetahui bisikan-bisikan hati kita. Allah mengetahui kata-kata hati kita. Tapi demikian, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini insyaallah kita lanjutkan bulan depan باذنillah taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.